sih ini rame banget sampai ada 7 jenis ceramide, sampai ada 5 jenis ceramide. Si ceramide ini bagus banget atau memang tren aja atau gimana? Zat aktif untuk membunuh bakterinya nggak ada. Zat aktif untuk mengurangi peradangannya nggak ada. Aku udah sering banget ngebahas ini bahwa yang namanya jerawat itu munculnya karena kalau untuk acne fighter yang kalian bisa lihat lah dulu aku jerawatan separah apa. Hai Amici, balik lagi di channel YouTube aku Jiglisius. Buat kalian yang baru menemukan channel ini, baru nonton, welcome. Perkenalkan aku dengan Arianti, tapi kalian bisa manggil aku Jigli karena channel ini namanya Jiglisius ya. Hari ini aku akan membahas mengenai ceramide karena kayaknya dari akhir tahun 2022 sampai 2023 itu semua orang membahas ceramide, brand-brand mengeluarkan ceramide, tapi kalian yakin nggak? Kalian tahu apa itu ceramide dan pakainya udah bener nggak sih? Nah, hari ini aku akan membahas dengan bahasa yang seringan mungkin dan berdasarkan pengalaman aku juga menggunakan ceramide. Kalau penasaran, tonton videonya dari awal sampai selesai. Sebelum ke videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan follow juga Instagram aku Jiglisius, S-nya ada 2. Sekarang kita langsung ke videonya, yuk! Oke, 2022 akhir sampai 2023 rame banget kayaknya semua skincare ceramide. Belum lagi skin barrier. Kalau nggak salah aku pernah bikin video mengenai skin barrier dan aku juga sering membahas mengenai permasalahan skin barrier ini. Cuman aku tuh pengen speak up sedikit tentang kandungan ceramide yang lagi viral ini karena ada sedikit yang mengganggu hati aku dan menurut aku kayak perlu ngebahas ini juga sih. Oke, jadi apa sih ceramide itu, apa sih skin barrier itu? Buat kalian yang belum tahu apa itu skin barrier itu adalah lapisan terluar yang ada di dalam kulit yang fungsinya itu untuk melindungi kulit kita. Walaupun si skin barrier ini tuh tipis, tapi dia tuh bisa melindungi kulit wajah kita dari racun-racun, dari kandungan berbahaya supaya nggak bisa masuk ke kulit wajah kita. Makanya si pelindung kulit wajah kita itu harus dilindungi dan harus dijaga kesehatannya supaya kulit kita bisa berfungsi secara maksimal dan secara normal. Karena kalau misalnya si skin barriernya nggak dirawat dengan maksimal atau rusak, itu tuh bisa membuat kulit pertama jadi dehidrasi, terus kedua jadi rusak. Nah, ciri-ciri skin barrier rusak itu biasanya kulitnya bersisik, terus kulitnya suka gatal-gatal, terus kulitnya rentan berjerawat, terus kulitnya juga jadi kusam, kulit jadi sensitif, dan kulit itu jadi gampang meradang, jadi kayak gampang infeksi dan segala macam. Salah satu tips yang aku sarankan sama kalian kalau lagi mau merawat skin barrier adalah kalian bisa meminimalisir penggunaan skincare kalian. Misalnya nih, kalian yang biasanya kalau pakai skincare tuh 8 step, 6 step, coba balik lagi ke basic skincare kayak facial wash, toner, terus moisturizer, dan sunscreen. Supaya kulitnya itu perlahan-lahan nanti skin barriernya akan kembali sehat dan nanti tuh kulit tuh sebenarnya akan healing sendiri. Terutama buat kalian yang berjerawat parah, coba dicek lagi, coba dirawat lagi skin barriernya karena bisa jadi si jerawat kalian tuh nggak sembuh-sembuh karena skin barriernya yang rusak. Aku pernah cerita juga di beberapa video aku waktu tahun 2018-2017an saat muka aku lagi jerawatan parah-parahnya, kulit wajah aku tuh susah banget sembuh jerawat karena aku hajar terus pakai produk eksfoliasi dan AHA/BHA. Hasilnya apa? Hasilnya skin barrier aku rusak, kulit aku kusam, kering banget, bersisik, dan setelah itu aku perbaiki skin barrier kulit wajah aku, balik lagi ke basic skincare. Memang prosesnya lama, tapi lama-kelamaan jerawat aku jadi lebih gampang sembuh dan lebih cepat sembuhnya. Pembahasan tentang skin barrier itu sekarang lagi rame banget dan beberapa kandungan yang bisa mengatasi dan membuat skin barrier kalian lebih sehat, diantaranya niacinamide, hyaluronic acid, glycerin, dan yang terakhir yang lagi hits banget itu adalah ceramide. Kenapa sih ini rame banget sampai ada 7 jenis ceramide, sampai ada 5 jenis ceramide? Ceramide itu adalah salah satu jenis asam lemak yang sebenarnya tuh udah ada di dalam sel-sel kulit wajah kita. Jadi tubuh kita itu bisa menghasilkan ceramide dengan sendirinya dan membentuk 50% dari lapisan kulit terluar atau epidermis. Cuman dengan seiring berjalannya waktu, umur, usia, lifestyle, kandungan ceramide yang ada di tubuh itu bisa berkurang. Bisa dibilang ceramide ini adalah lem yang menyatukan sel-sel yang bisa melindungi
melindungi kulit wajah kita dari kerusakan dan juga bisa menyegel kelembaban yang ada di kulit wajah kita. Ceramide bisa dipakai oleh jenis kulit apa aja sih? Sebenarnya ceramide ini bisa dipakai oleh semua jenis kulit. Jadi buat kalian yang punya kulit berminyak atau khawatir karena lagi diserang sama jerawat, tetap bisa pakai ceramide karena si ceramide ini nggak akan bikin pori-pori tersumbat. Dan somehow setelah aku menggunakan produk yang mengandung ceramide ini, kulit wajah aku tuh oil controlnya lebih terjaga, terus lebih nggak banyak minyakan dan lebih nggak kusam. Sebenarnya harus banget gak sih pakai ceramide? Dari pengalaman aku udah nyobain produk yang mengandung ceramide. Menurut aku ini bisa banget dimasukin ke dalam list yang bisa kalian pakai untuk daily pagi dan malam hari, karena ini tuh bener-bener bisa melembabkan dan juga bisa menjaga skin barrier kalian. Aku ngerekomendasiin pakai si ceramide ini di malam hari, terutama kalau misalnya kalian sebelumnya pakai serum-serum yang kandungannya aktif atau serum-serum yang mahal. Hasilnya bisa jadi lebih maksimal kalau setelahnya kalian pakai moisturizer dengan kandungan ceramide dan kalian pakai moisturizer yang bener-bener bisa mengikat skincare itu biar lebih kekunci gitu ya di kulit wajahnya. Nah, emang si ceramide ini bagus banget atau memang tren aja atau gimana? Ini menurut aku ya, setelah aku mereview skincare dari tahun 2018, 2017 sampai sekarang, kandungan ceramide itu sekarang banyak digunakan oleh brand-brand skincare sebenarnya lebih ke karena tren. Jadi trennya lagi ceramide, ya ceramide semua orang bikin karena mau nggak mau kayak gitu. Yang aku baca dari berbagai macam sosial media juga katanya tren di 2023 ini adalah skin barrier dan ceramide. Bagaimana cara merawat skin barrier sehingga muncullah kandungan ceramide. Ada beberapa orang yang mereview dan bilang bahwa jerawat itu nyembuhinnya pakai ceramide doang, atau misalnya aku udah jerawatan parah tapi akhirnya sembuh pakai ceramide. Dan menurut aku itu jadi kayak sedikit miskomunikasi ya, karena ceramide itu memang benar bisa membantu menyembuhkan jerawat, tapi buat aku si ceramide ini tuh bukan kandungan ajaib dari Tuhan yang akan menyelesaikan semua permasalahan kulit kalian. Jadi mau nggak mau kalau misalnya kalian berjerawat ya jangan cuman bergantung sama kandungan yang ceramide-nya aja, karena sekarang tuh banyak banget promo-promo atau review-review yang menurut aku ini tuh jadi membuat harapan-harapan palsu gitu ya untuk acne fighter, karena mau gimana pun kandungan-kandungan aktif itu tetap dibutuhkan dalam menyembuhkan jerawat, nggak cuma ceramide aja. Seperti yang tadi aku bilang, ceramide itu fungsinya adalah untuk memberikan kelembaban di kulit wajah sebagai lem yang menyatukan sel-sel kulit di kulit wajah kita. Zat aktif untuk membunuh bakterinya nggak ada, zat aktif untuk mengurangi peradangannya nggak ada. Jadi balik lagi, kalau misalnya kalian mau mengobati jerawat, ceramide itu bukan segala-galanya yang kayak harus banget dipakai, tapi dia itu bisa menjaga skin barrier, menjaga kesehatan kulit wajah di saat kita lagi mengobati jerawat atau lagi mengobati komedoan. Masih banyak zat-zat aktif lain yang harus kalian pakai gitu. Bukan cuman pakai ceramide aja, pelembab aja, kulit aku jadi halus, jadi bersih. Aku akuin ceramide itu ngaruh banget, tapi kalau untuk acne fighter yang kalian bisa lihat lah dulu aku jerawatan separah apa, itu tetap banget dibutuhin kandungan-kandungan yang aktif yang bisa mengurangi jerawat. Karena aku juga menemukan beberapa moisturizer dengan klaim bisa dipakai segala macam, bisa dipakai untuk berjerawat juga, tapi ternyata at the end of the day dia ya moisturizer aja gitu. Jadi aku membahas ini ingin sedikit ngasih tahu juga, sharing juga sama acne fighter. Aku udah sering banget ngebahas ini bahwa yang namanya jerawat itu munculnya karena pori-pori yang tersumbat, ada bakteri, sehingga si bakterinya ada di pori-pori tersumbat, muncullah jerawat. Salah satu penyelesaiannya adalah kalian bersihin tuh pori-porinya dengan eksfoliasi, terus udah gitu bunuh bakterinya dengan kandungan-kandungan aktif yang bisa membunuh bakteri. Kalian juga bisa pakai salicylic acid. Nah, kandungan-kandungan itu gitu. Nah, nanti untuk menguncinya atau untuk menjaga kelembabannya kalian bisa pakai yang mengandung ceramide. Ceramide itu menurut aku ya gimmick banget, enggak, karena memang sebagus itu. Aku juga ada beberapa ceramide yang nggak cocok di aku, tapi ada juga yang cocok, dan menurut aku kandungan ceramide ini oke banget, bisa membuat kulit menjadi lebih lembab. Tapi balik lagi, kita cek dulu sebenarnya manfaat kandungan ini tuh apa sih, sebenarnya ini tuh bagus atau enggak sih. Jangan
dikit-dikit lihat iklan kalian langsung, oh ini bisa ngilangin jerawat, oh ini orang nih sembuh jerawat cuma pakai ceramide. Cek juga kebutuhan kulit kalian dan kulit kalian cocok atau enggaknya. Paling segitu dulu videonya. Makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar, atau kalian mau sedikit mengoreksi atau menambahkan apa yang aku bahas di video ini, tulis juga di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan follow juga Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah!